Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan kembali mendongeng sebuah alur cerita film yang sangat mengadrenalinkan. Film ini berlatar di perbatasan Ukraina dan Rusia, tepatnya di daerah Donbas nih guys. Menceritakan kisah memilukan seorang guru matematika dan fisika yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang sniper demi membalaskan dendam atas kematian istrinya yang dibunuh oleh separatis Donbas yang didukung oleh Rusia nih guys. Film pun dimulai. Di awal film memperlihatkan kehidupan yang sangat bahagia sepasang suami istri yang sedang adidau. Anjir, baru aja mulai anjir. Dikisahkan Mikola dan istrinya yang bernama Natasha tinggal di zona konflik di Ukraina Timur. Di pagi hari, Mikola menjalankan aktivitas seperti biasanya, yaitu mengajar fisika di sebuah sekolah menengah. Di sekolahan, Mikola mendengar berita dari TV nih guys, bahwa Presiden Ukraina, Yanukovych, menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Yanukovych lebih memilih untuk meningkatkan hubungannya dengan Rusia. Dan hal itu membuat rakyat Ukraina menggelar demo besar-besaran nih guys. Demo itu memakan korban jiwa, hingga 100 orang yang tewas. Dan saat ini, Yanukovych telah melarikan diri ke Rusia. Yanukovych meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Ukraina nih guys. Hal itu membuat Rusia dengan leluasa menguasai Crimea. Di lain tempat, Natasha sedang mengukir sebuah kayu nih guys, menjadi sebuah patung kecil. Saat Mikola sedang mengajar di kelas, di sana ada salah satu murid yang terlihat sangat benci kepada Mikola. Hingga saat dia disuruh mengisi jawaban di papan tulis. Ini yang dia lakukan nih guys. Namanya Ivan. Dia adalah murid yang sangat rasis di sekolahan tersebut. Jagger lah mungkin kalau di Indonesia. Sebelum pulang, Ivan menyuruh Mikola untuk pergi meninggalkan Donbas. Karena menurutnya, Mikola hanyalah orang asing yang numpang hidup di Donbas nih guys. Anjir. Dan Mikola hanya bisa terdiam. Singkat cerita, Mikola dan Natasha diwawancara oleh dua orang wartawan, Lyosa dan Lena, dalam sebuah program TV di Indosiar. Mereka menjawab beberapa pertanyaan tentang kehidupan mereka. Tapi tampaknya Lena tidak menyukai mereka nih guys. Tapi mereka tetap tidak peduli. Yang penting mereka hidup bahagia berdua gitu, anjir. Di malam hari, Natasha memberikan patung kayu kecil untuk Mikola sebagai simbol kebahagiaan atas kehamilannya dan sebagai jimat yang akan melindungi Mikola, katanya, kata Udin. Sementara itu, di tempat lain, rombongan separatis menerobos masuk ke perbatasan Ukraina nih guys. Yang mana tempat itu adalah tempat Mikola dan istrinya tinggal nih guys. Di pagi hari, saat Mikola akan berangkat ke sekolah seperti biasa. Tapi di perjalanan, dia melihat dua tentara yang sedang ngerokok sambil melihat ke arahnya. Sontak saja, Mikola merasa heran nih guys. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolahan. Sesampainya di sekolahan, Mikola kembali melihat berita di acara TV. Berita itu tentang separatis pro-Rusia yang sedang melakukan pengepungan di gedung-gedung pemerintahan di daerah Slovian, Kramator, dan Donetsk. Mikola kemudian teringat kepada dua tentara yang ngudut tadi nih guys. Jangan-jangan. Nah, saat itu dia khawatir kepada istrinya. Mikola pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ternyata benar dugaan Mikola. Natasha sedang disiksa oleh dua tentara tadi nih guys. Mikola yang baru datang pun tak luput dari siksaan itu. Natasha ditendang karena dia berbicara tidak menggunakan bahasa Rusia. Anjir, rasis cok. Lalu salah satu tentara masuk ke dalam rumah Mikola nih guys. Kemudian dia membakar rumah tersebut. Setelah itu, kedua tentara tersebut pergi dari sana. Tapi sebelum mereka pergi, ternyata Natasha mencoba menyerang tentara itu dengan batu. Dan hal itu membuat salah satu tentara menembaknya hingga tewas nih guys. Mikola sangat sedih atas kematian istri tercintanya yang sedang mengandung dan rumahnya lenyap terbakar guys. Dari sinilah awal mula dendam kesumatnya muncul. Keesokan harinya, dua tentara Ukraina datang ke tempat tersebut. Mereka melihat Mikola yang sedang tertidur bersama istrinya yang sudah tewas tertembak. Mengetahui Mikola orang Ukraina, dua tentara itu pun merasa iba kemudian membantu menguburkan jasad istrinya nih guys. Saat itu dari puing-puing rumahnya, Mikola menemukan patung kayu buatan istrinya yang masih utuh. Mikola pun mengambilnya.
Mikola kemudian dibawa ke markas tentara nih guys. Tapi komandan di sana memarahi dua tentara tadi karena membawa Mikola ke markas. Komandan takut jika Mikola adalah seorang mata-mata. Kemudian Mikola keluar dari mobil dan dia mencoba menyentuh senjata api yang ada di atas sebuah meja nih guys. Sontak saja para tentara langsung panik dan berlari mencegahnya. Ternyata itu senjata milik Skinny yang habis pipis. Komandan itu kemudian bertanya, kenapa Mikola ingin mengambil senjata itu? Mikola pun menjawab, untuk mengusir mereka. Si komandan pun bingung, ngusir siapa gitu kan? Yang ngusir separatis lah, masa ngusir bencong. Mendengar jawaban Mikola nih guys, si komandan pun kemudian menerimanya bergabung di militer Ukraina. Mikola kemudian mulai ikut di berbagai latihan di sana. Mikola dibentak karena kebingungan saat dia disuruh bongkar pasang senjata AK-47. Komandan kemudian meminta salah satu prajurit untuk mencontohkannya kepada Mikola. Alright. Siang malam, Mikola ikut latihan bersama teman-temannya di sana. Komandan mengejek Mikola sebagai si tukang damai. Tapi Mikola menjawab bahwa dia bukan lagi pecinta damai. Dia adalah burung gagak. Asik. Tapi si komandan mengejeknya lagi dengan mengatakan burung gagak yang tewas. Setiap hari setelah selesai latihan, saat semua orang istirahat, si Mikola tetap belajar bongkar pasang senjata AK-47. Singkat cerita, si komandan berkata di hadapan semua orang nih guys, bahwa tentara Ukraina saat ini kekurangan penembak jitu untuk ditempatkan di garis depan pertempuran. Si komandan bertanya apakah ada yang mau jadi relawan untuk dijadikan sniper. Jika ada, maka dia akan dilatih secara gratis di tempat pelatihan khusus. Saat itu ada 3 orang, Ben, Klim, dan Dani. Mereka berdiri menunjukkan bahwa mereka siap jadi sniper. Dan saat itu kemudian Mikola juga berdiri nih guys. Dan dia meminta untuk ikut bergabung. Tapi komandan malah mengejeknya lagi nih guys. Si komandan bilang, mengeluarkan peluru AK-47 saja nggak becus. Gimana mau jadi penembak jitu? Semua orang mentertawakannya nih guys. Dengan lantang Mikola berkata bahwa dia akan menunjukkan keahliannya. Tapi si komandan itu kembali mengejeknya lagi. Keahlian apa? Keahlian ngutang. Mikola berkata, dia akan bongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu 20 detik. Komandan yang penasaran pun setuju. Dan bongkar pasang pun dimulai. Begin. Ternyata di luar dugaan nih guys. Mikola berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 18 detik. Bulian berubah menjadi tepuk tangan dan pujian. Semua orang kagum kepada Mikola nih guys. Kemudian Kapten Cap sepertinya merencanakan sesuatu. Kapten Cap meminta agar Mikola dibawa ke camp pelatihan untuk berlatih senjata SKS. Setelah semua murid mendapatkan pelajaran, tiba saatnya pembagian senjata nih guys. Lagi-lagi, Mikola mendapatkan perlakuan yang berbeda. Semua orang diberikan senjata SPD yang masih bagus nih guys. Sedangkan Mikola dikasih senjata SKS butut. Tentu saja Mikola tidak mau pergi sebelum dia diberi SPD seperti temannya yang lain. Tapi dia malah dimarahi habis-habisan. Singkat cerita, teman-temannya menghibur Mikola yang sedang sedih karena nasibnya selalu sial. Tes pertama dimulai. Mikola berhasil lulus di ujian pertama. Setelah itu, mereka kembali mendapatkan pengarahan tentang jalur balistik arah tembakan. Tes kedua kemudian dimulai. Semua orang menembak dengan tepat sasaran dengan senjata mereka. Tapi Mikola, ya sudah ketebak lah ya. Ya, dia gagal dengan senjata SKS-nya yang butut nih guys. Saat komandan menjelaskan untuk menentukan jarak tembak, Mikola ternyata dengan cepat mempelajarinya. Di malam hari, tiba saatnya tes ketiga. Mereka diminta untuk menembak di malam hari plus terhalang oleh bom asap nih guys. Hasilnya, Kapten Cap mengumumkan, Ben, Yartur, Klim, dan Dani berhasil dan mendapatkan nilai plus. Sedangkan Bob, Moore, dan Mikola gagal dan mendapatkan nilai minus. Tapi saat semua akan pergi nih guys, Mikola masih tetap dalam posisi siap menembak. Dia mengatakan bahwa ujiannya belum berakhir. Karena ternyata Mikola belum menembak nih guys, di luar dugaan anjir. Kemudian Mikola pun menembak ke arah target. Dan terdengar suara teng yang menandakan dia tepat sasaran. Ternyata dia berhasil mendapatkan nilai 3+.
lebih baik dari teman-temannya. Singkat cerita, pelatihan pun selesai. Kini Mikola telah berganti nama menjadi Raven. Dia ditempatkan sebagai ketua di kompi pertama. Di malam hari, Raven nyanyi-nyanyi sama temannya. Singkat cerita, Panglima Militer memintakan Kapten Cap untuk merebut kembali pos pemeriksaan mereka di sebuah jembatan yang berhasil dikuasai oleh separatis, hingga menyebabkan suplai logistik terputus. Kapten Cap kemudian memerintahkan Raven untuk menyiapkan anggotanya. Tim yang dipimpin Raven mulai berangkat menuju jembatan nih guys. Semua anggota sudah siap dengan target mereka masing-masing. Raven memberitahu Kapten Cap bahwa jarak target saat ini 400 meter. Lalu Kapten Cap mulai menyetel teleskopnya. Kapten Cap memerintahkan Raven untuk menembak pemegang senjata mesin di sebelah kiri, sedangkan dirinya akan menembak prajurit di sebelah kanan. Dan anggota yang lainnya bersiap dengan target mereka masing-masing. Hitungan mundur pun dimulai. 3, 2, 1. Tapi mereka terpaksa harus menahan tembakannya. Karena saat itu, lewat sebuah mobil berisi 2 bucin sipil ke jembatan itu. Mobil itu diberhentikan, dan salah satu dari mereka dibunuh oleh separatis. Saat itu, tim Raven kembali bersiap nih guys. Hitungan mundur pun dimulai. 3, 2, 1. Semua tembakan tepat sasaran. Semua separatis tumbang nih guys. Kini sisa 1 separatis. Dia berhasil menyekap warga sipil dan bersembunyi di balik mobil nih guys. Namun separatis itu berhasil di headshot oleh Kapten Cap. Misi selesai. Jembatan berhasil diamankan. Di malam hari, Raven baru sampai di camp sementara. Di sana dia menanyakan di mana Clem dan Dani, karena dia tidak melihat mereka semenjak dia datang. Salah satu temannya memberitahu bahwa mereka sedang menjalankan misi. Ternyata camp sementara yang sekarang dia tempati adalah sebuah sekolahan. Hal itu membuatnya teringat kembali ke masa lalu nih guys. Clem dan Dani sedang dalam misi untuk membersihkan sniper musuh di garis depan. Tapi ternyata mereka malah terlebih dahulu ketahuan oleh musuh nih guys. Dan salah satu dari mereka tewas, yaitu Clem. Di sebuah mobil, Panglima Militer memerintahkan Kapten Cap untuk mengamankan parit di garis perbatasan Donbas. Setelah itu, Panglima akan mengirimkan beberapa kompi tentara untuk memperkuat pasukan. Kapten Cap menerima perintah tersebut. Kemudian dia kembali meminta tim Raven untuk bersiap menjalankan misi. Tim Raven mulai bergerak di pagi-pagi buta nih guys. Raven mulai memasakkan bom di bawah pohon di pinggir jalan setapak dan menutup tombol pemicunya dengan sebuah daun. Kapten Cap dan Raven bersiap di posisinya nih guys. Mereka mulai mengamati keadaan di sekitar bom yang mereka pasang. Anggota tim memberitahu kalau ada 5 orang berseragam Rusia sedang menuju ke arahnya. Saat itu Kapten Cap mulai menghitung jarak target dengan bom. Saat sudah cukup dekat nih guys, Raven akan menembak tombol pemicunya. Tapi betapa dilemanya Raven. Ternyata salah satu dari 5 orang tersebut adalah mantan muridnya yang bernama Ivan saat dia mengajar di Horlivka. Ya senakal-nakalnya murid gitu, sang guru tetap saja nggak tega. Tapi ini adalah misi. Senjata kemudian ditembakkan. Seketika itu bom meledak. 5 orang termasuk Ivan tewas terkapar. Di malam hari, Kapten Cap sedang ngunduh santuy di sebuah ruangan. Saat itu, Raven datang membawa jimatnya nih guys. Di sana, Kapten Cap menceritakan tentang keluarganya, yang tidak mengetahui bahwa dirinya bergabung dengan militer Ukraina. Keluarganya mengira dirinya sedang menjalankan bisnis di luar kota nih guys. Keesokan harinya, tim Raven bersama Kapten Cap mulai menjalankan misi untuk mengamankan parit. Di tempat lain, pasukan separatis yang didukung oleh Rusia mulai mengarahkan kendaraan lapis baja mereka ke perbatasan. Raven dan Kapten Cap mulai merayap menuju tempat tujuan. Mereka mulai bersiap mengawasi target di sana. Tapi saat diperbesar, ternyata 2 orang itu adalah tentara yang dulu membunuh istrinya nih guys. Seketika Raven pun sangat emosi. Dia memaksa untuk menembak, tapi Kapten Cap tidak mengizinkannya nih guys, karena situasinya belum tepat. Tapi Raven ternyata tetap menembak nih guys. Tembakan tepat sasaran, tapi salah satu temannya masih hidup. Kemudian temannya melaporkan bahwa ada sniper di arah jam 10. Sniper musuh kemudian mengetahui lokasi mereka. Sniper itu kemudian merekam aksinya.
Tiba-tiba Kapten Cap tertembak oleh sniper musuh. Riven yang terdesak kemudian meminta tim artileri untuk mengalihkan sniper musuh. Kemudian Riven membawa Kapten ke dalam parit. Kapten Cap tewas. Riven kemudian dicecar oleh Komandan Balmond. Komandan meminta Riven untuk bertanggung jawab atas kematian Kapten Cap. Riven merasa bersalah nih guys, karena akibat perbuatannya, Kapten Cap harus tewas. Singkat cerita, Riven menjalankan misi balas dendam atas kematian Kapten Cap. Di depan Cap, ada sniper yang berkamuflase dengan sempurna di sebuah gunungan sampah. Namun Cap belum melihatnya. Dan di dalam gedung juga ada satu sniper yang mengcovernya. Sniper yang di luar ternyata kebelat pipis nih guys, dan dia akan mundur untuk pergi ke toilet. Tapi hal itu ternyata membuatnya ketahuan oleh Riven. Dan Riven yang memang sudah siap menembak, langsung mengheadshot kepalanya. Ternyata tembakan Riven membuat sniper yang ada di dalam gedung berhasil mengetahui lokasi Riven dan langsung menembak Riven nih guys. Tapi untungnya tembakannya hanya mengenai lengan Riven. Saat itu, Riven juga mengetahui lokasi sniper itu. Kemudian Riven langsung melepaskan tembakannya tepat di kepalanya nih guys. Riven kemudian bersantai sejenak, mandi air hangat nih guys. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari komandannya bahwa 2 sniper yang ditugaskan di Holiska telah tewas. Komandan meminta Riven untuk bersiap menjalankan misi selanjutnya. Riven kemudian pergi ke sebuah batalion untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Di sana, komandan menjelaskan bahwa tentara Rusia yang bernama Seri merilis video detik-detik kematian Kapten Cap. Dan hal itu membuat mereka sangat marah. Sniper Rusia itu memiliki amunisi dengan jangkauan yang lebih jauh, yang membuatnya berhasil menewaskan 5 penembak jitu dan 3 penembak senjata mesin. Sniper Rusia ini selalu menyerang dari dalam gedung pabrik nih guys, yang dijaga ketat oleh separatis. Salah satu anggota meminta agar tempat itu dipasangi ranjau, tapi ide itu ditolak karena di sana ada pabrik klorin tegangan tinggi yang membahayakan lingkungan jika terjadi ledakan. Mereka bertugas mengamankan tempat tersebut dari berbagai sisi untuk membackup Riven yang ditugaskan untuk membunuh Seri di dalam gedung nih guys. Misi pun dimulai. Tim sudah siap di posisi masing-masing. Begitu juga dengan para sniper Rusia. Mereka sudah bersiap di dalam gedung. Setelah cukup dekat, Riven kemudian menembak salah satu tentara di sana. Dan ternyata salah satunya adalah pembunuh istrinya. Riven kemudian langsung membunuhnya. Komandan meminta tim untuk bersiap dengan target mereka masing-masing. Setelah semua siap, mereka kemudian menembak secara serentak. Sedangkan Komandan Balmond akan menembakkan rentetan peluru ke langit untuk mengalihkan perhatian musuh nih guys, agar musuh tidak mendengar suara Riven yang menyelinap masuk. Salah satu sniper Rusia kemudian memberitahu Seri bahwa koneksinya terputus dengan timnya yang ada di luar. Dia kemudian pergi keluar untuk memeriksanya nih guys. Tapi ternyata temannya yang ada di luar sudah tewas. Dia kemudian meminta untuk dikirim bala bantuan. Riven dengan sangat hati-hati berjalan masuk ke ruangan sniper tersebut. Dan dia berhasil memasangkan jebakan menggunakan granat. Tidak lama kemudian Seri ingin pipis. Dia meninggalkan snipernya juga. Mengetahui Seri akan kembali, Riven kemudian bersembunyi nih guys. Seri kemudian kembali ke posisinya menggunakan sniper. Tapi dari atas, Riven melompat dan berhasil membunuh Seri menggunakan pisau. Di ruangan lain, seorang sniper tewas terkena ledakan granat yang dipasang oleh Riven. Riven kemudian mengambil jam tangan milik Seri dan mengambil snipernya yang sangat canggih nih guys. Saat itu ternyata tentara bantuan mulai berdatangan nih guys. Mereka kemudian membantai semua bala bantuan separatis yang datang ke tempat tersebut. Misi pun selesai. Setelah itu, Riven langsung menyempatkan diri pergi ke bekas rumahnya untuk mengunjungi makam istrinya. Di akhir film, Riven kembali ke garis depan untuk menjalankan misinya mengamankan garis pertempuran. Film pun selesai. Terima kasih telah menyimak teman hayalan sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tit!